Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam goyang asik ala Bang Thoyib. Perkenalkan, saya Weli Saputra, mahasiswa kelas F1 setengah serius, setengah goyang. Hari ini saya tidak akan mengikuti kuliah biasa. Hari ini saya mau cerita, curhat, bernyanyi, dan bergoyang. Judul cerita saya adalah Kuliah Bisnis Rasa Dangdut. Karena hidup tanpa dangdut itu seperti kuliah tanpa wifi atau hampa. Teman-teman, kuliah bisnis itu kadang serius, kadang pusing, tapi tenang saja. Hari ini semua rasa pusing itu kita bumbui dengan sedikit irama, sedikit ketawa, dan tentunya sedikit nyanyian Bang Thoyib yang gak pulang-pulang itu. Bayangkan, belajar analisis pasar sambil goyang koplo, menganalisis SWOT sambil joget tangan ke atas, laporan keuangan sambil Bang Thoyib. Saya jamin setelah ini, belajar bisnis kalian akan terasa lebih semangat, lebih asik, dan lebih menggoyang. Jadi, siap-siaplah ketawa, siap-siap goyang, karena kita akan mulai kuliah bisnis rasa dangdut. Mari kita mulai dengan satu lagu pembuka, yaitu Mas Mahasiswa. Mahasiswa, kenapa teko tugas numpuk nganti ngunung dosen bingung koyo opo. Mahasiswa, kenapa teko tugas numpuk nganti ngunung dosen bingung koyo opo. Langsung lanjut cerita. Judul kuliah bisnis rasa dangdut. Pagi itu ruang kuliah sepi. Hanya ada satu sosok dosen yang duduk tegap di depan kelas. Ya, Pak Adi, dengan kemeja rapi, rambut klimis, dan wajah penuh harap, tapi juga sudah mulai gelisah. Waktu menunjukkan pukul 8 tiba, jadwal kuliah analisis lingkungan bisnis sudah dimulai. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada mahasiswa. Pak Adi mulai menghela napas 1-2 kali. Dia lihat jam tangan. Jamnya kayak udah ngomong, "Pak, sabar ya Pak." Tiba-tiba mahasiswa saya juga nggak datang-datang. Sudah 3 kali kuliah, mahasiswa saya belum datang-datang. Saya duduk sendiri di kelas, buku absen tetap kosong melompong. Mahasiswa, kenapa kamu nggak datang? Mahasiswa, apa lupa jadwal kuliah? Mahasiswa.
Nada dering HP Pak Adi berbunyi keras. Pak Adi mengangkat HP dan berkata, "Nah lo, ini bukan cuma Bang Toib yang nggak pulang, mahasiswa saya juga nggak datang-datang." Berapa menit kemudian, masuklah si Joko dengan rambut acak-acakan dan wajah ngantuk. "Maaf Pak, macet tadi di jalan." Pak Adi langsung meledak. "Macet? Macet kepala kamu. Kuliah jam 8, kamu datang jam 8.30. Kamu kira ini kuliah online yang bisa skip-skip?" Joko cuma bisa nyengir kayak orang abis ditilang. Tak lama kemudian, datanglah Rina, si mahasiswa yang selalu tampil kece masuk kelas sambil bernyanyi. Pagi-pagi dosen sudah menunggu, mahasiswa malah belum tampak. Satu katanya bangun kesiangan, alarm bunyi malah nanti tidur. Saya nunggu sampai kopi jadi es batu. Pak Adi tepuk jidat. "Itu lagu buat goyang, bukan buat datang kuliah telat, Rina." Rina hanya tertawa kecil sambil duduk dan bilang, "Hehe, biar Pak Adi nggak marah-marah." Lalu satu persatu mahasiswa mulai berdatangan. Si Tony, si Dewi, si Budi, semua dengan alasan yang lebih kreatif daripada skripsi. Tiba-tiba dari luar terdengar suara, "Mamang mahasiswa telat." Mahasiswa telat yang jalan pelan kelas. Sudah jam 8 pagi, masih aja sampai selfie. Dan semua orang menoleh, bukan Mamang Bakso, tapi mahasiswa terakhir yang datang telat, bawa bakso beneran. Pak Adi bangkit dari kursi. "Ini kuliah atau festival dangdut? Saya datang jam 7.45, kalian datang jam 9, bawa bakso goyang-goyang kayak nonton konser." Mahasiswa saling pandang. Lalu Joko Iseng berdiri, angkat tangan dan berkata, "Pak, kalau Bapak mau, kita bisa kolaborasi kuliah sambil dangdut. Judulnya Analisis Lingkungan Bisnis di Dunia Hiburan Dangdut." Pak Adi terdiam. Lalu dia tersenyum menarik. "Tapi saya tetap potong nilai kalian semua yang telat." Seketika ruangan jadi sunyi. Tapi dari sudut ruangan, speaker kampus tiba-tiba menyetel lagu, "Mahasiswa-mahasiswa kenapa nggak kuliah?"
kali pertemuan, namun belum pernah absen. Buku catatan tetap kosong, tugas kuliah juga melayang. Mahasiswa, kenapa nggak kuliah? Mahasiswa, apa lupa jalan ke kampus? Mahasiswa, katanya sibuk skripsi. Mahasiswa, tapi main game tiap hari. Setelah drama kedatangan mahasiswa telat, Pak Adi menghela napas panjang. Dia berdiri di depan kelas sambil bawa spidol. Matanya menatap kami satu persatu. Baiklah, daripada saya makin darah tinggi, kita mulai saja kuliah hari ini, katanya dengan suara tegas. Tiba-tiba dari speaker bocor, rinduku sedalam jadwal kuliah. Cerah ku siap kuliah, bawa buku tebal rasa bahagia. Tapi begitu lihat jadwalnya, dosen cancel tanpa berita. Nama makin lemas, langsung memas kayak bakso. Tapi di tangan jadi teman menghapus pilu. Rinduku sedalam jadwal kuliah. Jadwal kuliah, hatiku terguncang. Rinduku sangat. Tugas menumpuk bikin stres mendadak. Rinduku sedalam nilai kuis yang turun drastis. Cintaku sedalam kopi kelas yang tinggal ampas. Pak Adi mendelik ke arah sumber suara. Kalian mau saya ceramah apa mau goyang dangdut? Semua mahasiswa langsung pura-pura serius sambil buku catatan, padahal dalam hati udah joget kecil. Pak Adi mulai menjelaskan topik hari ini, analisis lingkungan bisnis. Tugas kalian pilih satu UMKM, warung makan, laundry, barbershop, apapun. Lalu buat storytelling yang mengupas bisnis itu dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Tiba-tiba dari belakang si Rina menyetup sambil nyanyi pelan. Sayang kok kuliahmu rateko. Sayang, ope kowe krungu, jadwal kuliah WCU. Sayang, kelas kosong koyok pasar min sore, gulung ngenteni sambil ngombe kopi loro, maswa ora teko-teko. Wis tak coba ngaleke jengen soko atiku, saten terak ngapus stresno silirmu. Jeneng ati nanging kowe ora reti, kowe sak wanti-wanti. Pak Adi melotot, saya dengar deadline tugas yang belum kamu kerjain, Rina. Seluruh kelas ketawa ngakak sambil tetap pura-pura mencatat. Lanjut Pak Adi dengan gaya serius.
Storytelling itu bukan cuma cerita biasa, harus ada konflik, solusi, dan nilai bisnis yang bisa dianalisis, bukan cuma kayak nulis curhat ditolak mantan. Pas Pak Adi lagi semangat jelasin, tiba-tiba si Budi salah pencet HP lalu terdengar lagu keras-keras. Yo, yo ayo kita harus bisa lulus cepat. Setiap pagi ku bangun kesiangan, laptop hilang, tugas belum kerjain. Kopi dingin, mata masih merem, tapi kuliah tetap harus jalan. Senyum dosen sudah menanti, absen dulu biar aman posisi. Presentasi ngarang seperlunya, yang penting tampil gaya percaya diri. Yo ayo, kita harus bisa. Lulus cepat, jangan banyak drama. Yo ayo, jangan cuma wacana, tugas menumpuk segera diselesaikan. Pak Adi ngelus dada, meraih bintang, boleh, tapi kerjain tugas dulu baru mimpi jadi bintang. Kami semua nahan ketawa sambil meringis takut. Setelah itu, Pak Adi mulai kasih contoh storytelling tentang UMKM. Misal ada warung bakso kecil di pinggir jalan yang survive meski diterpa pandemi. Ceritanya disusun kayak drama perjuangan dari jatuh bangun sampai akhirnya sukses. Pas suasana mulai hening dan fokus, tiba-tiba si Tony iseng nyalain musik anak kecil, mahasiswa kecil di kampus yang sepi. Siswa kecil di kampus yang sepi, bawa ransel besar isinya kopi. Buku kuliah cuma 1 lembar, sisanya snack buat penghilang lapar. Pak Adi diam sejenak, lalu dengan nada super pelan tapi penuh ancaman, dia berkata, kalau kalian terus nyalain lagu, saya sulap tugas kalian dari 2 halaman jadi 20 halaman. Seketika kelas mendadak sunyi kayak kuburan. Dan di saat itulah dari ujung jendela kelas, suara azan maghrib dari masjid kampus mulai terdengar pelan. Disusul lagu melo yang entah kenapa keluar dari speaker. Dosen, dengarkanlah aku. Dosen, dengarkanlah aku. Ingin ku selesaikan tugas, tapi laptopku hang mendadak, sinyal pun ikut lenyap.
Semua mahasiswa refleks diam, suasana mendadak haru. Pak Adi pun menunduk. Dengan suara pelan dia bilang, "Dulu, waktu saya masih mahasiswa, saya juga suka telat. Tapi dosen saya galaknya kayak singa lapar. Jadi, sekarang saya balas dendam ke kalian semua." Semua mahasiswa langsung paham nasib tugas bakal banjir. Dan benar saja, Pak Adi mengakhiri kuliah sambil tersenyum misterius. "Besok siap-siap presentasi Sterling UMKM kalian. Siapa yang bagus dapat hadiah, siapa yang jelek saya suruh nyanyi kopi dangdut depan rektorat." Semua langsung panik. Sampai ada yang menyelutuk pelan, "Lebih baik tugas 20 halaman daripada disuruh joget di depan rektor." Besoknya seluruh mahasiswa datang lebih awal, jam 7.30 pagi. Ruang kelas sudah penuh. Semua rapi, bawa kertas laptop, bahkan ada yang bawa properti boneka bakso plastik dan ada yang bawa kopi beneran. Pak Adi masuk kelas dengan gaya gagah sambil bawa satu kardus. Semua mahasiswa langsung berbisik-bisik, "Waduh, itu kayaknya hadiah, bro. Atau jangan-jangan isinya tugas tambahan?" Pak Adi berdiri di depan lalu mengumumkan, "Yang Sterlingnya keren, saya kasih hadiah spesial. Yang Sterlingnya ampas, siap-siap joget dangdut depan kelas." Kami semua langsung berkeringat dingin. Kelompok pertama, Joko dan Rina. Mereka maju dengan penuh percaya diri. Joko mulai bercerita, "Kami memilih warung bakso Mamang Legend sejak pandemi. Omset turun, tapi dengan inovasi jualan online dan promo bakso cinta, sekarang omset naik 200%. Ini bukan sekedar bakso, ini perjuangan hidup." Tiba-tiba Rina nyetel lagu sambil angkat cangkir kopi bakso. Tugas kuliah hatiku terguncang. Di hariku buka laptop, tugas nempuk kayak gunung runtuh. Deadline mepet tinggal 5 menit. Panik dan mulai nangis kecil. Teringat janji muluk-muluk dulu. Mau rajin belajar tapi tiap minggu. Nyatanya malas scroll TikTok terus. Sekarang baru sadar, bingung. Tugas kuliah hatiku terguncang. Setiap malamku hanya gelisah. Tugas kuliah bikin pusing kepala. Deadline-nya menyerang kayak badai datang. Pak Adi ketawa ngakak. "Ini Sterling apa yang iklan bakso sama kopi? Haha, tapi kreatif saya kasih nilai 90. Wis, semua tepuk tangan. Kelompok kedua, Tony dan Dewi. Tony maju dengan muka tegang. Dewi membawa miniatur gerobak laundry. Tony mulai bercerita, "UMKM adalah laundry kilauan press. Saat semua orang takut keluar rumah, Owenry kreatif, pick up, delivery, service gratis." Pas dia mau lanjut, Dewi malah salah pencet lagu. "Sayang, tugasku ora rampung." "Sayang, opo kowe krungu?
cerita hatiku. Sayang, tugas numpuk, nanti rasa iro turu. Setiap malam tak lirik layar, tapi tangan malas ke TikTok wae. Bisa coba ngeleke, cengen soko hatiku, sakenane rak ngapusi. Sermu hujan neng atin, lagi kowe ra reti. Sayang bawa aku tur sedik. Tony yang panik langsung ngeles. Ini simbolisasi kesedihan owner laundry waktu pandemi, Pak. Pak Adi nggak sampai hampir jatuh dari kursi. Niat kreatif tapi gagal konsep nilai 75. Kalian standby ya, bisa jadi peserta hukuman. Dilanjut kelompok ketiga, Budi dan teman-teman. Mereka lebih serius cerita tentang UMKM sambil Bu Siti sukses karena kolaborasi sosial di masa susah. Mereka pakai Starlink kayak sinetron. Bu Siti hampir tutup warungnya, tapi dengan semangat dia berinovasi, dia menanam cabai sendiri. Akhirnya, terus mereka nyetel lagu, yo ayo, garap tugas se. Esok melek kaget jam 3. Tugas kuliah durung tak garap rapi. Ngucek mata buka laptop sambat. Mikir carane nggarap sak pol-polek. Kanca-kanca wes ngirim file tugas. Aku dewe malah bingung ora waras. Cepat-cepat googling artikel lawas sing penting tugas rampung sak polan. Yo ayo kudu bisa garap tugas nganti rampung kabeh. Yo ayo ojo malas dadi mahasiswa sing iso mbanggane. Dadi mahasiswa sing iso banggane. Pak Adi berdiri sambil tepuk tangan. Ini dia cerita jelas, ada drama, ada semangat. 95 untuk kalian. Seluruh kelas wow. Setelah semua presentasi, Pak Adi berdiri di depan kelas sambil pegang 2 amplop. Satu bertulisan hadiah, satu lagi bertulisan hukuman. Pak Adi berkata, sekarang saat yang ditunggu. Yang nilainya di atas 85, maju ambil hadiah. Yang di bawah itu, siap-siap hukuman. Hadiah voucher makan gratis di kantin, kopi spesial dari Pak Adi sendiri, 1 buku bisnis keren. Voucher gratis di kantin kampusku. Isne mie ayam karo es teh anget. Aku rebutan karo konco-konco. Sing menang malah dosenku dewe. Kopi spesial disuguh Pak Adi. Aromane wangi nanging rasane pahit. Tak minum titik langsung melek seketik. Rasane kayak di charger baterai. Voucher makan gratis, kopi spesial Pak Adi, buku bisnis keren banget, tak kejar kabeh ngantin mumet siraku.
sikat kabeh demi masa depan cerah. Buat hukuman joget dangdut sambil bawa prop, boneka, bakso, cangkir kopi, atau miniatur laundry, lagu bebas dipilih oleh Pak Adi. Pas hukuman dimulai, Tony dan Dewi dipaksa maju. Pak Adi pilih lagu Tugas Kecil. Tugas kecil neng layar laptopku, niatku rapi malah bingung seliraku, nulis sak tembung dihapus maneh, kepalaku pusing nyerah sak karepe. Tugas kecil kok angel tenan, mugo-mugo cepat kelar, alhamdulillah. Disusul Pak Adi dosen, dengarkanlah aku, nada ayah Rinto Arahap. Dosen, dengarlah aku, anakmu iki butuh pencerahanmu, tugas-tugasmu nanti bingung, deadline-nya dek, hati kenceng deg-degan, dosen tolonglah aku, ingin petunjuk, caranya lulus cepat. Dosen, aku janji serius, males-malesan, turut-turutungan maneh. Pak dosen, ngerti yo perjuangan bocah koyo aku. Tony goyang bakso sambil pura-pura menangis ala sinetron. Sementara Dewi jungkir balik bawa gerobak laundry mainan. Seluruh kelas ketawa ngakak sampai sakit perut. Akhir cerita, Pak Adi menutup kuliah dengan pesan bijak. Dalam bisnis, yang penting bukan cuma ide bagus, tapi juga kreativitas, keberanian, dan kerjasama. Dan kadang sedikit joget dangdut juga penting, supaya hidup kalian lebih santai. Semua tepuk tangan meriah dan keluar kelas sambil bernyanyi Yo Ayo Let's Merah Bintang.
Morning Sun, Shining Bright on Me, buku tugas numpuk, Kopi Dadi, tembunge, Don't Give Up, kudu terus maju, sak tenane aku iso, yakin dalam hatiku. Sometimes kesal, sometimes ngelus dada, tapi kudu tetap fight, ojo nyerah, rek, yuk. Yo ayo wes mas bisa meraih bintang, gapai cita-cita. Yo ayo ojo magarin, let's move forward ora usah baperan. Sekian dan terima kasih atas tugas yang diberikan oleh Pak Adi Mursalin, dosen pengampu kami, untuk sebagai bahan ujian setengah semester atau ujian tengah semester UTS semester 6 ini. Sekian, terima kasih.